Hari ini kita bakal bahas judulnya Effective Tax Planning to Reduce Tax Expense. Menarik banget ya San judulnya. Apalagi di masa COVID ini kayaknya untuk dapetin penghasilan aja udah susah. Susah. Apalagi harus bayar pajak. Lebih ditambah lagi. Kita kayak dapat duitnya itu susah masih harus lagi ditambah ya. Semua bisnis sekarang lagi suffering semuanya gitu. Bahkan sampai ke pribadi juga pada suffering juga, pada di layoff. Nah, semuanya lagi struggling lah di masa seperti ini. Kita juga berempati, bersimpati terhadap bumi ini yang lagi ada wabah. Nah, jadi semoga dengan adanya knowledge sharing ini, kira-kira, oh ternyata beban saya seperti ini ya. Seperti ini, dan ada sebetulnya yang bisa kita reduce dari beban-bebannya itu. Oh ternyata sekarang ada pengurangan ya terhadap beban ini ya. Betul. Nah, kita akan bahas semuanya di hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya teman-teman sekarang lagi ngeliatinnya di rumah ya, jangan di luar, di luar. Tengah jalan apa lagi. Ini kita di rumah. Kita juga di rumah. Oke. Pertama, kita langsung mulai ya. Pertama saya juga akan jelasin kayak teman-teman dari Plug and Play, dari jurnal, mereka tuh company hebat lah, partner kita, partner Gritex, kita juga cukup proud sekali bisa kerja sama mereka ya, partnership sama mereka. Nah, kita juga ingin jelasin sedikit The Gritex itu apa sih gitu. Siapa aja sih orangnya gitu. Betul, siapa aja sih The Gritex itu dan kenapa sih harus dengerin Gritex ya? Kenapa harus The Gritex yang kita dengerin gitu? Nah, siapa tahu ini jadi oh iya ternyata bolehlah dengerin gitu ya. Adalah isinya betul. Gitu. Nah, langsung aja Bray. Langsung aja. Nah, ini di Gritex itu kita adalah company, kita sudah berbadan usaha, kita adalah company di bidang tax and accounting service. Nama PT kita. Nama PT kita PT 3 Gagasan Talenta. Atau nama brand kita lebih ke Gritex. Nah, di dalamnya ini sesuai dengan nama PT-nya. Ada 3 orang di dalamnya. Yang pertama saya sendiri, Andre Septiano, ya itu bisa dilihat lah kurang lebih CV saya. Mungkin kurang menarik dengan teman saya satu ini, Bro Insan. Dia melalang buana dalam mencari ilmu dan semoga ilmunya bisa di-share ya Bro ya ke teman-teman sekalian. Nafsu buat belajar. Oh iya siap. Nah ini kurang lebih biodatanya Insan. Nah satu lagi ada Elizabeth, dia itu nggak join kita di sini, dia itu lebih ke accounting-nya. Nah, kurang lebih pembukuan, laporan keuangan itu masternya dia. Masternya Elizabeth di Gritex. Jadi feel free kalau mau konsultasi sama kita pasti akan bantu. Kita kan sejalan sama pajak sama pembukuan kita tetap sejalan gitu. Betul. Jadi memang The Gritex itu spiritnya adalah accounting dan pajaknya itu pengen dibikin selalu sync. Jadi biar selalu sejalan, nggak ada yang beda gitu. Jadi in case ada pemeriksaan atau ada apapun, kita udah ready karena pembukuan dan pajaknya itu selalu sync gitu. So far karena itulah sebenarnya problem-problem yang dimiliki oleh company. Nah, The Gritex sendiri existing klien kita itu ada di bidang berbagai industri lah, banyak lah gitu. Makanya hampir 2 bulan ini ya, kita banyak banget dapat curhatan dari klien-klien kita ini, mau dari industri manapun sama curhatnya gitu. Jadi ya memang ini kita lagi masa-masa seperti ini. Oke, The Gritex kurang lebih seperti itulah. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih intimate lagi, bisa nanti kita kasih personal kontak kita juga. Next-nya, nah ini apa sih isinya yang kita mau bawa hari ini ya. Hari ini tuh harusnya trending nih yang kita bahas nih. Mau trending di Twitter, trending di Instagram, harus ini trending nih. Di Twitter juga bisa ya? Udah ada. Nah, trendingnya hari ini akan kita bawain itu pertama kita akan bahas tentang kenapa kantor pajak agresif. Kenapa kita harus bahas kantor pajak agresif? Ya karena buat apa kita bikin planning yang bagus? Buat apa kita tahu tentang pajak itu apa kalau ternyata lawan kita nggak tahu siapa. Nah, jadi kita harus tahu dulu spiritnya kenapa kantor pajak cukup agresif. Yang kedua yang kita bahas adalah beban pajak itu sendiri, sesuai judul kita. Betul. Dan juga apa aja nih masuk dengan beban pajak? Apakah setiap kita bayar pajak itu merupakan beban buat company? Atau ada yang bukan beban buat company? Nah, itu juga akan kita bahas. Yang terakhir adalah mengenal aturan baru itu sama dengan tax planning apa. Nah, itulah. Ini bagian dari tax planning-nya. Kenapa aturan baru itu tax planning kayak nanti kita akan bahas juga. Oke, nah dari situ kita akan masuk dulu nih ke topik pertama ya. Nah, mungkin Insan akan coba share nih. APBN nih, Bro. Apa hubungannya APBN sama agresifnya orang pajak, Bro? Nah, gue mau bawa ke wilayah filosofinya dulu nih ya. Oh, cakep nih ngomongin filosofi. Nah,
orangnya suka kayak filsuf gitu. Oh iya, Nah, boleh. Apa filosofinya? Apa filosofinya hubungannya pajak sama APBN gitu. Betul. Nah, pajak sendiri kan sebetulnya bagian dari APBN, di mana lebih spesifiknya pajak adalah pendapatan negara. Kan APBN anggaran pendapatan dan belanja negara. Oke. Nah, belanja negara itu adalah beban anggaran dari setiap kementerian. Untuk teman-teman tahu dulu informasinya, kalau APBN itu rancangannya beda sama rancangan perusahaan, Andre. Rancangan perusahaan biasanya, lo misalnya, kita di company Degree Tax kan, setiap tahun kita bikin nih penghasilan untuk masing-masing divisi misalkan. Jadi dianggarin lah sebulan misalnya untuk si Insan, Andre, Lisa selama setahun harus habis 100 juta. Itu untuk budgetnya. Nah, tapi beda sama anggaran pendapatan belanja negara. Kalau anggaran APBN itu awalnya dia susun nih semua beban-beban kementerian di depan. Jadi di depan dulu disusun, betul. Baru nanti mereka nyusun target buat nutupin si anggaran beban tadi. Nyari duitnya belakangan yang di sana. Bikin budgetnya duluan. Bikin budgetnya dulu. Oke. Bikin budget bebannya tapi ya. Nah itu APBN. Terus sebetulnya APBN pendapatan kita itu terdiri dari 3 komponen. Ada PNBP, ada pajak sama hibah nih. Hibah lo tau lah ya. Kayak gue nih dari negara Zimbabwe atau Afrika Selatan gitu ya. Misalkan. Nah, gue ngasih duit ke lo nih. Cuma-cuma. Itu hibah namanya. Itu hibah. Nah, kalau PNBP. Nah, PNBP nih. Ini zaman dulu tapi kayaknya dulu deh. Terakhir mungkin ya. Kalau correct me if I'm wrong. Kalau nggak salah di 2017 terakhir itu PNBP kita masih tinggi. Tapi pendapatan secara PNBP itu didominasi sama SDA, migas sama non migas. SDA migas itu kita masih suffering sampai sekarang karena lo tahu kalau misalnya perusahaan smelter, perusahaan minerba gitu sekarang mesti bikin smelter kan? Smelter itu kayak pengolahan. Jadi si Jokowi ini punya cita-cita nih tujuannya dia. Kalau dia ngelihat di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 33 ayat 3 itu kan ada dibilang tuh bumi, air dan semua yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu bahasa. Master soalnya susah ya. Manusianya gimana? Maksudnya intinya semua dari industri hulu ke hilir semua dikelola di dalam negeri. Oh, Indonesia pengen mengolah semuanya. Semuanya. Jadi nggak mau lagi. Makanya banyak yang asik-asik mulai dikeluarkan ya. Betul. Tidak diambil. Betul. Yang contohnya Freeport kemarin ngehits itu ya. Diversifikasi investasi. Nah itu. Nah satu lagi yang dari non migas itu makanya suffering kan kita. Karena bikin smelter jadi ada capital expenditure tuh. Modal lagi. Berarti secara produksinya mesti dikurangi. Jadi pendapatan secara perusahaan yang migas berkurang. Satu lagi dari non migas. Dari non migas itu kita yang masih sampai sekarang itu ada case sawit kita ini kena diskriminasi sama Uni Eropa. Jadi kita secara pembelian impor dibatasin sama Uni Eropa nih. Jadi di sana kita sampai sekarang masih ngajuin gugatan atas diskriminasi. Jadi usaha-usaha secara PNBP yang dari SDA tadi gue bilangin, migas sama non migas itu lagi suffering, lagi berdarah-darah sampai sekarang. Hubungannya bro sama pajak nih apa bro jadi bro? Hubungannya tadi gue bilang 3 kan pendapatan negara. Hibah sama APBN, pajak, hibah. Tadi lu udah jelasin hibah, ya. Sama jelasin APBN. Ya. Nah pajak kan nggak selalu dapat terus kan. Betul. Nah pajak itu efek dari coba. Nah lu lihat di sana itu ada penurunan 7,3%. Itu kenapa? Kayak pemerintah mungkin mikir, ekspektasi pemerintah, ya apalagi sekarang harga minyak lagi murah bahkan di Amerika Serikat terakhir. Nah itu mungkin ekspektasi pemerintah ya udah kita target dari PNBP 2020 kita turunin aja. Efeknya apa? Substitusi efek buat ke pajak. Coba lihat itu target naiknya jadi 11,5%. Jadi
NBP-nya turun, betul. pajaknya naik. Pajaknya naik, targetnya naik. Wah, itu ya. Jadi mengapa sekarang kantor pajak cukup agresif ya? Itu dia kuncinya. Karena dia di pundaknya para orang Betul. pajak tuh makin banyak ya. Tulang punggungnya ibaratnya mesti lebih tebal. Oke. Tapi tenang teman-teman semua ya. Yang kita ngomongin ini bukan hoax. Kenapa? Kita mencoba mencari jadi paparazzi di media-media yang memang ya sudah valid lah gitu ya. Ada Liputan 6, ada di Kumparan, terus ini juga ada di Investor Daily gitu. Jadi kalau ini salah, coba ditanya ke media yang bersangkutan. Kita riset sih sebenarnya. Ya, tapi memang ini harusnya nggak hoax. Jadi memang ternyata pajaknya sekarang bebannya tinggi sekali ya. Yes. Oke, sekarang kalau kita ke berikutnya nih, Bro. Yes. Oke, ini angka apa, Bro? Ini tadi yang mau bilang, efek dari 11,5% yang naik tadi. Oh, yang naik. Jadi sekarang 2020 pencapaian targetnya yang harus dicapai, bukan yang diusahakan untuk dicapai sih sama DJP sebetulnya 1,6 triliun. 1,6 triliun. Itu berarti sebelumnya karena 11,5%, tahun lalu 1,5 T, berarti ya seharusnya sekitaran segitulah angkanya. Oke. Triliun. Beli tempe mau penuh ya, Bro? Beli tempe mau penuh, bisa buat masker. Bisa buat masker. Oke. Angkanya 1,6 triliun. Jadi sangat tinggi banget sekarang targetnya para orang pajak ya. Betul. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Yes. Itu kecapai nggak tapi? Bukan kecapai nggak pertanyaannya? Di tahun ini? Di tahun ini semoga lah. Oh. Kita coba. Yang gue tahu tahun kemarin nggak kecapai. 1,5 T. Tahun kemarin nggak kecapai? Tahun kemarin ada, berarti ada selisih dong. Ada shortfall di pajaknya. Shortfall itu ditanggulangin sama obligasi. Pemerintah ya minjem duit intinya dari kita. Jadi kalau teman-teman yang tahu kemarin mungkin ada yang udah mulai investasi di SBR, SBN itu cara pemerintah buat nambel lubang itu. Nambel lubang dari yang kemarin nggak kecapai. Betul. Wah, tahun ini angkanya naik. Padahal udah nggak tercapai, angkanya dinaikin. Betul. Wah, sekarang make sense sih kenapa orang pajak agresif banget ya. Betul, di sana jawabannya. Dikit-dikit kita mulai dipantau-pantau, kenapa sih ini wajib pajaknya kenapa? Oh, ternyata itu agresif. Nah, tadi lu bilang orang pajak agresif. Tapi kenapa ini kayak kelihatan ini ada sebuah gambar menunjukkan bahwa negara ini kasih insentif ke kita nih, ke masyarakat. Betul. Pengurangan pajak nih, Bro. Betul, pengurangan. Jadi kan kayak berlawanan yang sama. Betul. Target naik, tadi, gitu. tapi dia kasih naik, tapi malah disuruh pengurangan gitu. Betul. Jadi sih kalau dibilang pemerintah lagi dilema juga sebetulnya sekarang. Ya dilema, maksudnya ya pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi gitu. Target pertumbuhan yang ya Pak D dulu kan waktu awal-awal 7%, realisasi 5,5%, 5,05. Yaitu tujuannya supaya ekonomi terus bertumbuh gitu. Nah, supaya ekonomi bertumbuh, yang dikurangin apa? Beban pajak. Oke, ya. Nah, itu dia. Makanya kalau dibalikin ke yang tadi berlawanan sebetulnya. Oke, terus? Nah, dari insentif-insentif itu kita sebetulnya udah rangkum nih. Dari 5 tahun belakang, dari 2015 sampai 2019, itu ada insentif yang dikasih. Ini kita sebutin yang highlight-nya aja ya. Itu contohnya kenaikan PTKP. Kenaikan PTKP ini berarti orang lebih konsumsinya lebih ditingkatin. Terus ada lagi sama tax amnesty. Tax amnesty yang lo ada bantuin juga kan kemarin beberapa klien kita gitu. Nah, itu bantuan yang sangat membantu si business owner, wajib pajak lah, itu banyak terbantu lewat tax amnesty 2016. Satu lagi di 2017 sudah mulai nih mentalnya si DJP berubah ke arah tax reform. Tax reform ini dibuat untuk jadi kalau lo tahu dulu kita bikin SSP pakai kertas yang manual gitu. Sekarang bisa lewat HP, terus lapor bisa lewat HP juga. Semua dipermudah. Itu adalah efek langsung yang kita rasain lewat tax reform. Gitu. Nah, sampai ada lagi balik lagi itu ada pengurangan PPh pengalihan jual beli tanah bangunan. Jual beli tanah bangunan itu dikurangin dari 5 jadi 2,5. Jadi orang yang suka beli
rumah, beli apartemen, PPh-nya sekarang dikurangin. Jadi orang yang investasi di properti otomatis juga rasain manfaat. Terus di 2018 ini yang paling berasa sampai sekarang UMKM deh. Oke, tarifnya turun itu ya Tarifnya katanya. turun dari 1% sekarang dikasihnya cuma 0,5 Bre. Kecil kan, maksudnya ya fair enough lah untuk dikasih ke pengusaha UMKM gitu loh. At least bawah 1%. Di bawah 1%, Turun. at least turun. Sampai di 2019 sekarang kemarin terakhir itu ada pengurangan PPh buat bunga obligasi. Oh, ini sesuai sama cita-citanya juga Jokowi di bidang infrastruktur. Untuk obligasi yang ditaruh di bidang infrastruktur, dari 15, sekarang dikasihnya cuma 5%. PPh-nya dikurangin. 5% turunnya. Yes. Wah, oke. Jadi banyak banget yang dilakukan pemerintah menurunkan tarif-tarif ini. Betul. Ya, biar masyarakatnya itu jadi cukup sadar pajak gitu. Jadi mau bayar pajak. Yes, betul. Gitu. At least secara tidak langsung ada kontribusi langsung ke negara. Gitu. Okay. Conclusion-nya memang orang pajak itu cukup agresif. Betul. Untuk mengamati kita. Tapi dia pun juga memberikan banyak insentif, menstimulus kita buat kita lebih mau bayar pajak, lebih mau kasih ya sumbangan lah untuk negara ini, gitu ya. Oke. Jadi itulah mungkin jelas buat teman-teman sekalian kenapa orang pajak, kantor pajak itu agresif. Oke. Kita ke slide berikutnya. Nah, lanjutannya lagi tadi, Dre. Akhirnya kita tahu sebetulnya dari tadi penjabaran gue, kemana sih kita mesti ngurangin semua beban pajak ini. Boleh tolong dibantu teman-temannya, Andre. Okay. Apa aja sih sebetulnya kalau dibagi per segmen itu beban pajak itu ada apa aja sih sebetulnya? Nah, kalian juga ya. Mungkin kita sekarang mau share tentang apa sih beban pajak gitu yang tadi pertama kali kita udah ngobrol di depan. Yes. Sebenarnya apa beban pajak itu merupakan beban buat perusahaan? Apakah setiap kali kita bayar pajak itu langsung dianggap sebagai expense, sebagai beban gitu? Nah, mungkin beberapa slide ke depan ini akan lebih kasih knowledge, lebih sharing juga tentang oh ternyata pajak itu seperti ini gitu loh. Yang mana sih yang merupakan beban? Pajak sendiri itu biasanya kita nyebutnya ada yang namanya pajak tahunan dan juga pajak bulanan. Nah, biasanya yang tahunan itu orang yang udah profesional nyebutnya CIT. Betul. Mungkin ada yang ikutan juga di sini kali. Betul. Nah, biasanya nyebutnya corporate income tax karena itu adalah pajak tahunan. Nah, orang pribadi juga ada tahunan. Nah, kalau bulanan, nah itu banyak kalau orang nyebutnya kepatuhan pajak. Yes. Monthly tax gitu. Jadi kepatuhan pajak itu ada apa aja sih? Ada berapa memang yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak kita harus menyetorkan pajak bulanan. Nah, termasuk yang pertama tentang pajak bulanan. Kepatuhan pajak sendiri itu kan ada pajak bulanan, kurang lebih itu kalau kita biasanya sebutnya ada pajak bulanan yang dipotong dan dipungut. Nah, yang dipotong itu ada kayak PPh 21, PPh 23, PPh 4 ayat 2. Nah, ini biasanya kalau yang ngomong tentang potong, berarti biasanya mostly adalah hampir semua yang berhubungan dengan transaksi jasa. Jadi selama kita menggunakan jasa, berarti itu kita harus melakukan pemotongan pajak. Berarti yang pakai jasanya TJT harus dipotong. Betul, harus dipotong pajak. Nah, setiap kali kita transaksi mau sama orang pribadi, mau sama perusahaan, kita harus melakukan pemotongan pajak. Gitu. Nah, itu pemotongan pajaknya tinggal diklasifikasi sampai kita pakai jasa. Dia ini termasuk pemotongan pajak yang PPh 21, 23, atau 4 ayat 2. Secara gampangnya, untuk teman-teman semua, apalagi para business owner nih, untuk apa sih yang pasal 21, jasa apa sih yang pasal 23 gitu. Yang gampangnya pertama kalau pasal 21 itu kalau kita menggunakan jasanya jasa orang pribadi, any kind of service gitu. Semua jasa kalau sama orang pribadi itu kita potong PPh 21. Nah, kalau kita punya jasa yang berhubungan transaksi kita dengan PPh dengan corporate, dengan badan, nah itu kita potongnya PPh 23. Di sebelahnya itu 21 dan 3 ada angka 26 gitu. Itu ada PPh pasal 26. Nah, itu sama, cuman 26 itu adalah untuk transaksinya dengan luar negeri. Nah, kalau orang pribadi luar negeri, ya 26. Kalau orang pribadi, kalau dengan PT yang
PT usaha yang luar negeri dengan badan luar negeri itu PPh pasal 26 yang 2326. Kalau 4 ayat 2 apa? 4 ayat 2 sih biasanya kalau di corporate ya kebanyakannya kalau jasa sewa tanah dan bangunan, kalau kita nyewa kantor, nyewa tanah, nah itu PPh 4 ayat 2. Kalau yang lainnya misalkan PPh 4 ayat 2 itu yang sering juga jasa konstruksi. Kalau kita ada bangun apa, ada renovasi, nah itu bisa jadi kita harus potong mereka PPh 4 ayat 2. Nah, yang kedua adalah pungut. Nah, pungut ini PPN. Jadi setiap kali PPN itu kalau misalkan kita udah bisa ngeluarin faktur pajak ketika kita sudah PKP. Apakah semua wajib pajak begitu jadi wajib pajak ketika kita dapat akte, kita dapat NPWP, kita sudah PKP? Belum tentu ternyata. Enggak juga. Jadi PKP itu juga kita harus mengajukan atau kita memang sudah saatnya untuk jadi PKP gitu. Nah, PKP sendiri itu PPN sudah menjadi kewajiban kalau kita mempunyai omset di atas 4,8 miliar, teman-teman sekalian. Jadi batasannya 4,8 miliar. Betul. Kalau kita untuk nentuin PKP apa enggak ya? Itu wajibnya. Wajibnya. Tapi di bawah 4,8 miliar pun kita sudah bisa mengajukan diri untuk kita jadi PKP. Kenapa gue mesti ngajuin? Kalau misalkan memang kita transaksinya misalkan sama company yang memang membutuhkan faktur pajak. Nah, jadi kan kita harus create faktur pajak. Nah, itu begitu kita establish, walaupun kita belum ada omset sama sekali, kita bisa ngajuin untuk jadi PKP. Dan sebenarnya masih banyak lagi tax planning atau kenapa kita harus jadi PKP. Gitu. Nah, tapi dasarnya adalah intinya ya PKP itu kalau kita sudah jadi PKP, kita harus mengeluarkan faktur pajak, kita harus pungut PPN. Setiap kali kita jualan barang, kita harus bayar PPN-nya. Gitu. Nah, maksudnya setiap kita jualan barang kita harus keluarin faktur pajak dan mungut PPN-nya. Gitu ya, kita harus mungut PPN-nya. Nah, PPN ini ya tadi kalau yang PPh yang dipotong itu kita harus bayar paling lambat tanggal 10, kalau lapornya tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi mesti diwajibkan itu 10 sama 20 ya. Betul, karena kalau telat bayar atau telat lapor ada sanksinya. Ada sanksinya. Tanggal 10-nya jatuh tanggal merah, besoknya lagi ya sampai betul, sampai hari kerja berikutnya. Jadi kalau tanggal 10 atau 20-nya di weekdays, di weekend, nah itu kita tunggu sampai hari kerja berikutnya, itu adalah deadline-nya. PPN itu bayar dan juga lapornya di akhir bulan berikutnya, gitu. Ini untuk si pajak bulanan. Inilah kenapa yang disebut dengan kepatuhan pajak, karena setiap bulan itu kita mempunyai kewajiban ketika kita sudah dapat SKT, dapat NPWP, ini harus kita penuhi nih setiap bulan. Ada nggak kita transaksi yang menggunakan jasa? Ya udah berarti harus melaporkan SPT PPh 21 atau SPT PPh 23, SPT PPh 42. Kalau kita udah jadi PKP ya kita kewajiban untuk lapor SPT-nya. Makanya disebut dengan kepatuhan. Oke. Nah, kasih simulasi aja biar gampangnya gini nih. Betul. Nah, ini kurang lebih simulasi yang kita buat. Jadi nanti dari sini mungkin teman-teman sekalian juga bisa langsung notice kira-kira ini tuh merupakan gimana sih simulasi uangnya gitu. Simulasi sebenarnya ini merupakan beban atau bukan gitu ya. Nah, pertama misalkan si penjual ini memberikan ada transaksi jasa dengan si pembeli senilai 100.000. Nah, dia akan bikin invoice nih 100.000. Nah, tapi si pembeli karena ini transaksinya adalah jasa, berarti dia hanya harus bayar 98.000. Ini kita anggap bahwa transaksinya dengan PT ya, antar PT sama badan usaha. Nah, berarti kita potong sebesar 2%, yaitu bukti potongnya, dan juga selain kita kasih uang, kita kasih bukti potong 2.000. Oke. Jadi ibarat kata itu cek gitu ya, bukti potong itu. Kita dikasih kertas gitu, dokumen bukti potong. Nah, terus 2.000-nya ini kita bayarkan ke negara. Terus yang menjadi pertanyaan adalah bagi si pembeli, kan dia harus kasih uang ke negara, dia harus bikin SPT nih, PPh 23 berarti San. Nah, waktu dia bayar 2.000 ini, apakah ini beban buat perusahaan? Nah, that's a big question mark tuh yang selalu kita dapat pertanyaan dari klien-klien kita. Kok saya hari ini bulannya harus bayar PPh 23 gede banget ya gitu. Nah, ternyata kalau kita trace back nih, 2.000-nya ini nih dari mana? Trace back balik ya, 2.000-nya itu ternyata tuh dari sini. Dari si 100.000. Jadi 100.000 itu kita harusnya bayarnya 100.000 kewajiban kita. Karena kita kan beli jasa. Kita harus bayar 100.000. Ternyata kita cuma kasih ke penjualnya cuma 98.000. Nah, 2.000-nya kemana? Nah, 2.000-nya lagi kan sebenarnya memang kewajiban kita juga dong harus bayar, ya kan?
Nah, tapi bayarnya itu bukan ke penjual, tapi ke negara. negara. Jadi sebenarnya inilah yang tadi kita mention di awal, nggak semua bayar pajak itu adalah beban gitu. Karena ini anggapannya kita hanya menyetorkan uangnya orang gitu. Walaupun kita bayar sama-sama ke negara. Walaupun ini disebutnya pajak gitu. Bukti potongnya nanti itu kepakainya buat apa, Andre? Betul. Nah, si penjual kan juga, loh kok saya cuma transaksi 100.000 cuma dapatnya 98.000. Iya. Rugi dong. Beban dong berarti bagi si penjual karena dapatnya berkurang. Oh, ternyata enggak juga. Karena si penjual dapat 98.000 dan bukti potong. Dan bukti potong ini dapat kita kreditkan waktu kita ngitung SPT badan tahunan. Berarti ini bersambung dengan CIT nanti ya? Ya. PPh badan itu. PPh badan tahunannya nanti ini kita bisa kurangin. Jadi berarti kita nyambung. harus bayarnya berapa, itu bisa kita kurangin karena sebelumnya kita sudah store duluan ke negara 2.000 ini. Makanya gue bilang tadi itu kayak blank, kayak cek gitu ya, nilai 2.000 itu kita udah ada duitnya nih sebetulnya di negara. Ya, ya kita anggapannya kayak dapat lah cek yang bisa kita gunakan nanti kemudian hari. Kemudian nantinya di akhir tahun ya. Nah, yang berikutnya PPN, yang tadi kita juga udah jelasin. Sorry. Nah, yang PPN itu juga sebenarnya sama. Jadi si penjual ada transaksi barang senilai 100.000. Berarti kan si penjual ini sudah PKP ya. Ini badan sama badan. Si penjual sudah PKP, dia akan nerbit transaksi barang 100.000, dia kirim invoice 100.000 plus faktur pajak 10.000. Oh, berarti ditambah sekarang nilainya. Ditambah. Tadi dikurangin, sekarang ditambahin. Betul, karena PPN tadi pungut. Berarti memungut uang lebih. Berarti ngambil dari lawan transaksi kita tadi ya. Betul. 10%-nya tapi bukan 2%. 10%, karena PPN itu 10%. Nah, jadi ada faktur pajak senilai 10.000. Nah, jadi ada si pembeli ngasih uangnya 110.000. 10. Betul. Okay. Nah, bagi si penjual, si 10.000-nya kita bayarin ke negara. Jadi, betul. Ada setoran juga nih lebih ke negara. Betul. Kita kasih uang ke negara. Nah, si penjual apakah merasa bahwa yang nyetorin duit 10.000 beban bagi perusahaan tersebut? Nah, kalau kita trace back lagi kan balik ya si 10.000 ini ternyata uangnya si pembeli. Uangnya si pembeli bukan duitnya si penjual. Bukan duitnya si penjual. Jadi sama bukan sekali nggak ada duitnya dia ya. Betul. Jadi bukan duitnya, bukan memang ada dalam budget tadi kita harus bayar 10.000. Tapi ya memang duit dari si pembeli 10.000-nya kita harus storing ke negara gitu. Jadi itu sebenarnya adalah uangnya dari pembeli. Terus bagi si pembeli, apakah si pembeli ini merasa beban nih si 10.000-nya tersebut gitu? Enggak juga. Nah, ternyata si 10.000-nya ini bisa kita kreditin kalau kita jadi PPN. Kalau kita jadi PKP. Jadi kita bisa mengkreditkan si 10.000 ini gitu di SPT PPN kita. Nah, inilah kurang lebih simulasi si PPh dan PPN untuk para teman-teman mungkin lebih notice lah gitu. Kalau kok kita setiap bulan harus bayar PPh 23 sekian sih gitu. Kok kita setiap bulan harus bayar PPh 21 kok gede banget nih. Waduh, PPN-nya bayarnya segini nggak bisa kurang nih, Andre gitu. Ya kita juga bingung ya kalau nanya. Juga bingung kalau ada yang ditanyain gitu. Gimana cara kuranginnya gitu. Karena memang PPN dan PPh itu adalah pertama dia adalah kepatuhan pajak. Gitu. Karena ya kita sebagai wajib pajak ya kita memang harus patuh dengan itu. Gitu. Kita harus setiap bulan kita harus membayarkan, melaporkan. Ketika kita jadi PT, kita sudah punya kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan itu. Gitu. Nah, dari sisi beban sendiri kita udah share. Nah, coba bagi teman-teman sekalian mungkin juga bisa lebih merefleksikan lah apakah ini yang disebut beban atau bukan gitu. Jadi coba dirubah secara pandangannya dulu gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah, next-nya ini ada pajak tahunan. Tadi setelah pajak bulanan. Tadi sempat disinggung juga itu tadi Andre ya. Kenapa bukti potong. Tadi bukti potong. Nah, bukti potongnya akan kepake nih di pajak tahunan ini. Nah, SPT badan tahunan ini ya secara garis besar lah. Sebenarnya ada beberapa tipe, tapi yang garis besar yang paling banyak digunakan yaitu SPT badan yang tahunan yang normal dan juga SPT badan tahunan yang final atau UMKM. Cara ngitungnya beda, bro. Gitu. Normal itu ya nanti kita bahas lah cara ngitungnya gimana ya. Tapi dua ini cara ngitungnya beda. Gitu. Nah, SPT badan tahunan itu deadline-nya adalah dan juga batas bayar dan laporan 4 bulan setelah tutup buku. 4 bulan setelah tutup buku ya? Betul. Jadi kalau tutup berarti bukunya, kalau Januari, Desember, gue deadline bayarnya April, akhir bulan. Kalau kita pembukuannya
April Maret, Maret, ya berarti 4 bulan setelah tutup buku. Oke. Nah, inilah kurang lebih yang sebenarnya membedakan antara SPT badan tahunan normal sama SPT badan tahunan UKM atau PPH UMKM ya. Betul. PPH badannya si UMKM tuh apa membedakan? Yang pertama, kalau kita bahas dari yang normal dulu ya. Yang normal itu ya kayak kita bikin laporan keuangan pada umumnya. Ada sales, ada COGS, terus dapat gross profit. Dari gross profit, breakdown lagi, intinya setelah net profit, kita kaliin 25%. Dapatlah yang memang kita harus bayar pajaknya berapa. Nah, tadi kan di patuh pajak bulanan tuh kita kan ada ngebahas tentang PPh 23 tuh dipotong. Cuma 23 doang, tapi sebetulnya kan banyak nih. Banyak, ya ada juga yang lainnya. Ya. Misalkan kita juga ada impor, berarti ada PPh 22. Nah, itu kita bisa menjadi pengurang waktu kita bayar SPT tahunan ini. Gitu. Jadi yang dibayarkan itu setelah kita kurangin sama duit yang udah kita setorin ke negara kemarin ini. Kemarin itu duluan. Itu disetorin duluan. Bedanya dengan SPT badan tahunan, kenapa ini nggak ada tabel? Karena memang SPT badan tahunan yang UKM atau final ini lebih simpel. Gitu. Intinya adalah untuk ngitung pajak kita itu berapa, itu adalah 0,5% dari revenue kita. Dari revenue berarti penghasilan secara bruto. Oke. Omset ya? Omset. Jadi dari angka sales, nah itu harusnya 0,5%. Oke. Tarifnya cuma begitu aja. Berarti tinggal sales 2 kali sama 0,5 dapat tuh. Berapa dapat. PPh yang mesti gue store? Harus di-storein ke negaranya, si 0,5% ini. Nah, kalau kita dengan metode yang store sendiri, itu kita bayarnya, itu harus kita bayar setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Oh, berarti beda ya? Beda, sama yang tadi kan tanggal kalau 20 kan? Ya, kalau yang ini tanggal 15. Nah, yang tadi kita bahas di pertama, kalau UKM itu ya hampir sama kayak PKP, bahwa sama memang PKP kalau omsetnya itu di bawah 4,8 miliar. Pemerintah memang udah nentuin standarnya UKM apa enggak, ya dari 4,8 miliar, betul. Nah, itu kita dapat juga kalau kita sebagai UKM, kita dapat mengajukan surat PP 23. Oh, berarti kalau gue baru bikin usaha, terus punya PT, baru operasi sebulan, langsung majuin aja gitu? Betul, kita langsung bisa mengajukan surat PP 23 ini. Buat apa sih suratnya? Itu kalau misalkan kayak degree tax nih, nah kita harus, kita kan perusahaan jasa, berarti harusnya kalau kita bertransaksi dengan company juga, seharusnya kita dipotong PPh 23, kayak tadi yang kita ngomongin sebelumnya tuh, yang di pajak bulanan. Nah cuman, karena kita masih menggunakan yang UMKM, berarti kita dapat kasih juga surat itu ke pembeli kita. Ini loh, kita punya surat PP 23. Jadi kita bisa untuk tidak dipotong karena kita akan bayarkan pajaknya sendiri. Kita store sendiri ya. Tapi sebetulnya ada mekanisme lain yang dipotong atau pungut sama si lawan transaksi ini ya. Tapi better safe mendingan kita setorin sendiri. Jadi kita kan tahu sendiri nih berapa kita punya omset dalam sebulan. Ya, nah di situ kita itu yang gunanya si surat itu dan kita nggak dipotong transaksinya. Yes, dan harus dikasih tuh kalau. Nah, sebenarnya kenapa surat ini cukup penting? Karena kalau misalkan kita sampai dipotong sama lawan transaksi kita, bukti potong tersebut kan adanya di sini nih di bawah, di bawah income tax payable. Nah, itu tidak dapat kita gunakan karena kita udah tidak menggunakan perhitungan yang SPT badan tahunan normal. Perhitungannya tadi dianggap nggak ada gitu ya, jadi cuma di atas doang. Ya, nah jadi kita tidak bisa menggunakan. Nah, jadi kalau memang kita emang UMKM, ya kita harus mengajukan surat ini biar kita nggak dipotong sama lawan transaksi kita. Seperti itu. Nah. Oke. Sebelumnya ya, dari SPT badan tahunan yang normal dan UKM ini, sebenarnya kita juga mau share aja langsung tax planning-nya terhadap lebih baik yang mana sih, Andre? Kita mendingan waktu awal berdiri, kita pakai menganggap diri kita UMKM, atau kita pakai normal. Nah, ini sebenarnya kita akan share juga tax planning-nya. Jadi perencanaan pajak di sini adalah perencanaan pajak ketika perusahaan itu baru berdiri. Gitu. Jadi waktu baru berdiri, biasanya klien itu ngobrol sama kita. Ini perusahaan kita masih baru, gini. Kurang lebih prospek bisnisnya setahun ke depan adalah seperti ini. Gitu. Kira-kira bisa profitnya berapa? Atau jangan-jangan tahun pertama memang kita rugi, Andre, karena kita modal dulu deh tahun pertama gitu. Kita bakar duit bahasa gampangnya. Nah, nanti tahun-tahun berikutnya baru kita akan cari income-nya gitu. Nah, jadi waktu di tahun pertama ini biasanya tax planning ini memang cukup penting gitu. Karena
Jangan sampai kita menggunakan SPT badan yang tahunan UMKM ini, kita bayar setiap bulan 0,5%, tahunnya at the end of year, ternyata perusahaan kita rugi. Jadi anggapannya sudah rugi bayar pajak. Wah, itu kan sayang banget uangnya. Itu baru disebut dengan beban tuh. Kita jadi terbebani sama pajak. Tapi kalau waktu perusahaan kita baru berdiri, terus rasanya kayak di tahun pertama ini kita nggak mungkin profiting deh. Atau kayak tahun pertama ini emang plan bisnis kita itu adalah memang untuk marketing atau mungkin memang untuk building dulu, build the company-nya dulu. Itu untuk modal perusahaan gitu modal dulu kan. Nah, itu ada baiknya memang lebih menggunakan yang SPT badan tahunan normal. Karena kerugian itu bisa kita kompensasikan ke tahun-tahun berikutnya. Tapi itu mesti ngajuin juga kan berarti? Betul, karena perusahaan masih baru, itu waktu kita memilih kita harus mengajukan ke negara. Jadi kita mau nentuin jalan kiri apa kanan gitu. Betul, kita harus milih dulu, kita mau jadi yang mana. Karena ketika kita sudah memilih, itu tidak bisa berbalik nih. Maunya yang mana. Gitu ya. Iya. Nah, itu makanya ketika perusahaan berdiri, itu memang tax planning cukup penting menurut kita. Jadi ketika perusahaan yang baru berdiri, yuk ngobrolin dulu kira-kira perencanaan pajaknya seperti apa untuk beberapa tahun ke depan. Gitu. Oke, kita bahas ya. Tadi kita udah share dikit ya, tax planning terhadap beban pajak yang ini. Beban pajak tahunan dan juga beban pajak bulanan tadi. Nah, oke. Nah, dari yang tadi kita jelasin tuh, San. Kita berarti sebagai business owner, kita sebagai pelaku bisnis entrepreneur, kita bisa milih ya. Kita itu mau jadi apa ya? Jadi ibarat kata, lo mau nentuin sebetulnya lo mau jadi player yang mana sih gitu. Lo mau jadi player yang nentuin ya udah gue mau main sesuai dengan ketentuan, tapi gue di sana ibarat kata memanfaatkan loophole, itu ada masuk ke tax avoidance. Nah, ada lagi sama yang tax avoidance. Ini yang biasanya yang penting cowboy lah bisa dibilang. Orang ya udah, pokoknya gue mau tahu bayar pajak gue kecil, apa aja yang mesti gue kurangin atau gue naikin. Biasanya di sana. Kalau di kita biasanya caranya lewat tax planning. Jadi memang tax planning harusnya adalah yang paling best option gitu ya, best option. Jadi ibarat kata kita nggak melawan peraturan, tapi kita kita menyesuaikan dengan peraturan dengan ada beberapa perencanaan di dalamnya gitu. Nah, tax planning ini bisa kita pakai dengan cara penerapan insentif-insentif. Jadi kita harus tahu nih apa aja sih insentif yang dikasih sama pemerintah. Gitu. Oh, jadi pengurangan pajaknya apa aja yang bisa kita dapatkan? Betul. Dari pemerintah ini. Yes. Oke. Oh, that mean kalau misalkan pengurangan pajak itu kan yang tadi kita lihat tuh timeline awal, kayaknya setiap tahun tuh negara ada aja gitu. Ada aja yang diupdate. Betul. Jadi kayak memang makanya banyak orang yang bilang kalau pajak itu memang harus selalu update. Nah, jadi inilah kita masuk ke poin kita yang ketiga bahwa mengenal aturan baru itu memang bagian dari tax planning. Karena ketika kita cukup tidak update dengan peraturan yang baru, berarti kita kayak sudah melewatkan beberapa insentif, kemudahan ya, atau pengurangan yang negara kasih buat kita untuk kita lebih mau bayar pajak. Jadi dengan kemudahan tadi itu kita bisa dapat pengurangan pajak, kita bisa dapat kas lebih. Jadi kita punya kas dalam jangka waktu pendek ya, itu lebih banyak. Jadi dibanding kalau yang nggak pakai sama sekali kan dia nggak punya kas lebih nih, yang buat dia putar lagi. Kalau kita nggak tahu peraturan baru, ini harus di planningnya seperti apa. Ujung-ujungnya kita harus membayar pajak lebih dari yang seharusnya. Ya negara sih thank you. Nah, iya kan namanya misalnya, deh, gue kasih ke lo duit, harusnya gue utang sama lo 10.000, tapi gue kasih 15.000, rata-rata kan kalau negara ya diam aja. Gitu. Ya betul. Nah, ini topik kita ketiga tentang peraturan baru. Nah, new regulation, ada peraturan baru tentang pengurangan tarif. Apa nih, San? Ya, itu sebetulnya kalau dengar-dengar kemarin ini kan ada rencana negara ini lagi mau bikin namanya yang untuk kemudahan pajak ke depannya itu lewat perubahan di beberapa undang-undang gitu. Nah, tadinya mau di Omnibus Law itu mau diimplementasiin. Cuman
karena terlalu lama untuk ngerancangnya, ya udah pemerintah lewat Perpu nomor 1 ini. Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kebetulan ini rancangan pengurangan tarif ini sebetulnya udah dimasukin di draftnya, Andre. Tapi karena kelamaan dan kebetulan pas momennya lagi banyak pengusaha yang lagi suffering gini, ya udah mendingan sekarang aja kita pakai lewat Perpu. Dan Perpu itu adalah cara yang paling baik untuk apa ya? Kalau peraturan yang harus disegerakan ya lewat Perpu aja gitu dan mendesak sifatnya. Oke, tapi kalau mendesak ini ada hubungannya dengan yang kita alami sekarang ini. Betul. Pandemik ini. Pandemik ini, betul. Dengan COVID ini, jadi memang peraturan ini kayak ya bentuk agresif pemerintah untuk langsung membantu masyarakat. Betul. Jadi langsung ada pemerintah sadar pengurangan tarif ini harus segera dilakukan. Nah, pengurangan tarif ini yang tadinya teman Andre bilangin 25% di awal tadi, ya? Betul, yang lo hitung itu 25%, sekarang diturunin jadi 22%. Dari tahun 2020 sampai 2021 dan bertahap turun jadi 20% di 2022. Nah, kan kita lapor nih kemarin SPT 2019 ya. Oh, yang April kemarin itu. Betul, yang April. Nah, waktu di April berarti kita nanti bisa pakai 22% ini nanti di masa April tadi untuk 2021 berarti. 2020 ini 22%-nya ini udah bisa kita pakai nih sekarang 22%-nya. Oke. Sorry, PPh pasal 25 kita bisa pakai 22%. Oke, iya. Jadi setelah kita ngitung tadi kita harus bayar pajak berapa, kita itu nanti harus hitung PPh pasal 25 untuk hitung cicilan kita setahun ke depan itu berapa. Betul. Tadi kan ada tuh pengurangan PPh 22, 23, 25. Nah, 25-nya yang tadi 20 PPh 25 badan itu tadinya kan tarifnya 25%. Sekarang diturunin jadi 22%, berlaku per masa April 2020. Jadi lo kan bayar tadi bilang di tanggal 15 kan kalau PPh 25 paling lambat. Berarti nanti di bulan Mei 15 ini kita udah bisa sih setornya pakai angka 22%. Kalau yang udah lapor SPT-nya tahun 2019 di April kemarin. Berarti ini sebenarnya juga menjadi sebuah tax planning ya? Betul. Kalau misalkan kemarin kita ngitung waktu 2019, ngitung PPh pasal 25 kita masih pakai 25%, nah itu jadi beban. Itu jadi karena kita bayarnya kelebihan. 3% itu lumayan dari, lumayan dari banget. Kita punya net income. Betul. Berarti harusnya kita bisa invest 22%. Betul. Sama satu lagi ada tambahan buat capital market nih. Bagus juga isunya. Jadi ada spiritnya pemerintah buat semua usaha ini kalau bisa cari modalnya di capital market aja gitu. Ada tambahan lagi nih 3%, lebih rendah. Jadi misalnya 22 dikurangin lagi 3%. Jadi 19%. Jadi 19. Nanti bayar pajak badannya cuma 19%. Nanti di 2022 berarti dia bayar pajaknya jadi 17% doang. 17%. Betul. Bantu banget sih. Dari 25% jadi 17%. Yes. Mudah-mudahan nanti banyak yang listing lah ya. Perusahaan-perusahaan ini tujuannya begitu. Nah, ini ada peraturan yang baru lagi. Jadi selain yang tadi ada lagi di peraturan baru. Betul. Dalam 2 bulan kemarin banyak nih peraturan yang dikasih buat business owner atau wajib pajak, teman-teman semua. Kita dikasih insentif pajak yang berhubungan sama COVID. Jadi COVID ini kan banyak banget ngeganggu stabilitas ekonomi sama produksi-produksi nih. Tapi insentif ini cuma dikasih untuk beberapa sektor tertentu. Jadi pemerintah sebetulnya mungkin udah mapping gitu. Mana sih sebetulnya yang kena dan nggak kena gitu. Nah, di dalam sebelum peraturan PMK 44 ini ada PMK 23, Andre. PMK 23 itu sama intinya dengan PMK 44 ini. PMK 44 itu mengatur ada beberapa pengurangan tarif untuk sektor tertentu yang terdaftar KLU-nya ya. KLU-nya di dalam PMK 44. Jadi PMK 44 ini ada penambahan dari 23 itu. Jadi PMK 23 dicabut, diganti. Dan itu penambahannya adalah KLU diperluas sama penambahan untuk PPh UMKM. PPh UMKM ditanggung sama pemerintah. Nah, ini berlaku sejak 27 April 2020. Nah, ini insentifnya yang dikasih. Ada PPh 21, 22, 25, PPN, sama PPh UMKM tadi.
Nah, untuk PPh pasal 21 sendiri yang ditanggung sama pemerintah, jadi ibarat kata kita nggak perlu ada pengeluaran nih, beban bayar pajak. Pasal 21, karyawan ditanggung sama pemerintah. Syaratnya adalah, tadi yang gue bilang, ada KLU-nya terdaftar di PMK ini, nanti teman-teman bisa cek di lampiran APMK 44 ini ya. Itu KLU teman-teman terdaftar. Cara ngecek KLU di mana sih? Itu di ini ya berarti ya, SPT Badan 2018. Atau bisa cek di master file DJP ya. Oh. Jadi kita kan semua punya DJP online, punya ininya, terus kita bisa cek. Yes. Nah, kenapa sih baru pada sadar KLU ini sekarang? Karena baru kepake sekarang gitu loh. Betul. Jadi orang berbondong-bondong ingin KLU-nya dianggap biar bisa ada biar dapat insentif. Karena kunciannya KLU. Satu lagi selain KLU ada KITE, kemudahan impor tujuan ekspor. Nah ini kalau beberapa industri yang udah dapat ini sebelum peraturan ini berlaku atau sedang melakukan proses untuk pengajuan ini eligible buat dapat insentif ini. Karyawan PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah. Nah terus satu lagi adalah mendapatkan izin penyelenggara kawasan berikat. Jadi kalau dari salah satu dari 3 itu terpenuhi, dia eligible buat dapat insentif PPh pasal 21 DTP ini. Nah, satu lagi adalah untuk si karyawan yang mesti punya NPWP. Karyawannya mesti punya NPWP dan penghasilan teratur di setahun ini. Penghasilan teratur dan tetap. Kunciannya di PMK ini adalah teratur dan tetap. Jadi kalau lo misalnya punya pendapatan di luar dari, misalnya lo tiap bulan dapat nih dari gaji, terus ada tunjangan lain yang THR, bonus gitu, itu nggak boleh. Betul. Jadi hanya yang teratur, tetap dan teratur kunciannya. Itu minimal tidak lebih dari 200 juta. 200 juta kalau sebulan kira-kira ya 16,7 ya. 16,7 rupiah penghasilan teraturnya per bulannya. Nah, caranya supaya ini sebetulnya ada mesti nyampein pemberitahuan. Tapi kalau nggak salah kita udah sempat nyoba ya. Itu tuh nggak perlu pakai pemberitahuan, langsung teman-teman semua yang eligible tadi, yang merasa KLU-nya cocok, atau udah punya KIT, atau punya izin kawasan berikat, itu langsung aja ke DJP online. Langsung masuk ke DJP online, ke KSWP, langsung ngajuin PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Tinggal apply. Itu nanti ada notifikasinya. Kalau misalnya, jadi cuma notifikasi, nggak ada surat segala macam, notifikasi di pop-up di screen DJP online-nya itu aja kalau sudah. Nah, habis itu nanti teman-teman udah bisa pakai itu, misalkan teman-teman ngajuin di Mei, berarti untuk masa April kemarin bisa pakai tuh DTP. Nah, satu lagi, ada lagi nih kewajiban lainnya, mengajukan sejak pemberitahuan diajukan sampai dengan September 2020. Jadi dari April sampai September, 6 bulannya itu ya, itu ditanggung sama pemerintah. Jadi lo nggak akan bayar pajak sama sekali. PPh 21. Dan PPh yang kemarin dipotong dari karyawan harus terima penuh. Oh, jadi kalau kita karyawan, harusnya biasanya dipotong, dapat duitnya kurang. Biasanya murni 5 juta dipotong pajak. Betul. Berarti dapatnya nggak 5 juta lempeng tuh. Yes. Sekarang bisa dapatnya 5 juta. Full. Jadi full, ya. Kemampuan daya beli per kepalanya pun juga sekarang bertambah gitu. Jadi karena ini juga pengaruh ke stimulus ekonomi juga ujung-ujungnya. Nah, sama satu lagi ada kewajiban selain nyampein pemberitahuan atau permohonan gitu yang tadi di lewat online, semua lewat online. Itu adalah mesti bikin laporan realisasi. Jadi ya kita udah dikasih kemudahan, pemerintah mungkin mau minta dibantu berapa sih realisasi dari PPh pasal 21 pemerintah ini. Formatnya juga udah ada di dalam lampiran PMK 44. PPh 21. Nah, untuk PPh 22 sendiri juga ditanggung, diberlakuin, bukan ditanggung, tapi dibebaskan. Jadi kalau nggak bayar sama sekali, jadi kalau ada perusahaan yang melakukan impor gitu, itu dibebaskan dari PPh pasal 22. Tapi lagi-lagi harus tetap nyampain
pengajuan lewat SKB tadi, lewat DJP online juga. Syaratnya juga tetap sama kriterianya, yang tadi itu KLU-nya memenuhi, atau kita-nya memenuhi, atau punya izin kawasan berikat, 3 tadi itu. Sama juga, ini berlaku dari April sampai September 2020, 6 bulan doang. Nah, masanya ya, berarti untuk masa April sampai masa September 2020. Nah, tetap juga harus kewajibannya sampaikan laporan realisasi PPh pasal 22 setiap per 3 bulan ini jadinya. Itu. Realisasinya beda ya, bukan setiap bulan. Bukan, kalau ini quarterly. Bro. Nah, ada tambahan lagi, selain 21, 22, ada lagi 25. 25 ini nanti kita juga sama, eligible apa enggaknya tetap sama, threshold-nya dilihat dari 3 tadi itu, punya KLU apa enggak, ada di lampiran NPP PMK 44 ini, terus punya KIT apa enggak, atau punya izin kawasan berikat atau enggak. Ini PPh 25-nya dari bisa jadi, ini ada pengurangan cicilan PPh pasal 25-nya sebesar 30%. Ini juga mesti ngajuin prosedur ke KPP lewat online juga, dan mesti bikin realisasi setiap 3 bulan sekali. Jadi kemudahannya yang saya sebutin tadi 21, kita nggak perlu potong, jadi karyawan juga dapat full. Terus 22 kalau ada yang impor itu juga dibebasin, sama pengurangan cicilan PPh 25 sebesar 30%. Dan ini juga berlaku dari April sampai September, masa April-September 2020. Terus, next lagi. Nah, coba nih, yang bagian pengembalian pendahuluan PPN. Nah, jadi tadi udah ada 21, 22, 25. Nah, sekarang juga PPN juga pemerintah cukup membantu kita dengan, tapi kalau yang ini bukan pembebasan, bukan pengurangan. Tapi kalau PPN kita posisinya itu adalah lebih bayar, itu kita bisa dapat pengembalian pendahuluan. Jadi anggapannya lagi masa pandemi kayak gini nih, kita butuh cash flow, ya kan? Salah satu strategi bisnis yang katanya diganjang-ganjang sekarang harus dilakukan oleh para business owner biar bisnisnya bisa cukup stabil, bisa survive di masa seperti ini, adalah mengatur cash flow sebaik mungkin. Nah, jadi kalau memang lebih bayar kita di SPT PPN itu cukup banyak, jadi daripada kita nabung di SPT PPN itu banyak, kita bisa dapat pengembalian pendahuluan. Itu jumlah paling banyaknya itu sebesar 5 miliar. Iya, gede juga. Jadi pemerintah anggapannya ya ingin kasih cash in hand lah untuk membantu perputaran cash flow kita gitu. Dapat 5M kalau kita ini ya. Betul. Kriterianya ya kurang lebih sama lah dengan peraturan yang lain-lainnya tadi jenisnya. Ya mesti masuk KLU, terus juga atau dia KIT, atau dia memiliki izin berikat. Nah, prosedurnya itu yang ini cukup beda. Kita nggak harus masukin aplikasi apapun. Tapi kita tinggal mengajukan proses refund dengan proses seperti biasanya, dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu tapi hanya berlaku untuk SPT masa PPN dari April sampai dengan September. Masa April ya? Masa April sampai September. Lebih dari September, nah kita udah nggak bisa nih peraturan ini. Gitu. Berarti kalau misalnya gue ngajuinnya di masa Mei gitu, berarti gue masa Mei baru bisa dapat ya? Betul, mundur ya? Betul. Nah, yang terakhir adalah PPh UMKM ditanggung pemerintah. Kriterianya apa? Yaitu ya kalau dia merupakan usaha UMKM 4,8 miliar. Habis itu dia itu memang pengguna PP 23. Habis itu kalau dia memang sudah punya surat keterangan PP 23 tersebut, dia harus mengajukan ulang lagi biar dapat fasilitas yang ditanggung pemerintah ini gitu. Nah, ini berlaku untuk masa pajak dari April sampai dengan September juga. Jadi itu bebas nih, kita nggak bayar sama sekali pajaknya dari April sampai dengan September. Tapi setiap bulan kita harus melaporkan realisasinya. Betul. Ada report, jawaban. Jadi bulan April berapa sih yang ditanggung, berapa sih omsetnya, berapa yang ditanggung. Terus nanti yang bulan Mei berapa, begitu terus sampai September. Nah, sebenarnya dari semua itu sudah kita rangkum menjadi seperti ini. Jadi PPh 21, 22, 25 PPN, itu insentifnya itu apa, ada yang ditanggung, ada yang dibebaskan, ada pengurangan, berlakunya itu dari periode kapan, terus KLU-nya ada di mana. Nah, itu ada di lampiran A, lampirannya beda-beda tuh setiap jenis pajak.
tetap di dalam satu peraturan yang satu sama. PMK yang sama. Semua itu prosesnya lewat DJP online. Sekarang semua pajak tuh udah canggih. Jadi semua tuh semua serba online sekarang. Bukannya paling nanti ke ini ya, KSWP ya, layanan terus ke KSWP. Betul. Nah, habis itu yang mana yang harus melaporkan realisasi, yang mana tidak, di sini juga ada di tabelnya semua udah kita sudah rangkumkan peraturan baru ini. Seperti tersebut. Jadi dari peraturan baru ini memang cukup banyak. Kalau kita tidak fully aware dengan peraturan ini, kita eligible atau enggak, terus kita bisa dapat pengurangan atau enggak. Sebenarnya ini yang tadi saya ngobrol di depan bahwa peraturan baru itu juga bagian dari tax planning, bagian dari pengurangan pajak kita. Ya andaikan kita sebuah perusahaan tapi kita nggak tahu ternyata kita sebenarnya eligible, tapi kita terus-terusan bayar seperti biasanya, itu kan sebenarnya beban bagi perusahaan. Nah, ketika kita ternyata bisa pengurangan, ternyata ada peraturan baru ini yang bisa mengurangi pajak kita, disitulah tax planning ini bisa berpengaruh untuk mengurangi beban pajak kita. Gitu. Karena kalau dilihat, pemerintah cukup banyak banget nih ngasih, bahkan ada yang dibebaskan. Jadi kalau biasa bayar pajaknya cukup besar, ini dibebaskan. Gitu loh. Kayak PP 23 kan dibebaskan, ditanggung pemerintah. Atau kalau kita karyawan, kita itu bisa ditanggung sama pemerintah juga. Jadi kita juga sebagai karyawan bisa dapat uang lebih. Gitu loh. Jadi yang PP 23 itu, sorry motong nih, kalau yang PP 23 gue udah punya sebelumnya, mesti ngajuin juga tetap lagi? Betul, mesti ngajuin lagi. Karena nanti akan ada syarat yang ditanggung oleh pemerintah. Ada beda gitu ya, kayaknya yang di dalamnya. Jadi kurang lebih hari ini memang kita sharing tentang knowledge dasar about tax, yang mana yang merupakan beban perusahaan, yang mana sih yang bukan beban perusahaan. Habis itu kita juga sharing tentang peraturan baru, di mana peraturan baru ini juga bisa bagian dari tax planning. Secara lebih eksplisitnya tax planningnya bisa seperti apa dari PMK baru-baru ini, dari peraturan baru, dan juga dari PMK 44 ini, dari Perpu dan PMK 44, itu juga bisa banyak banget tax planning yang terbentuk secara lebih detail. Tapi kurang lebih cukup tahu ini sebenarnya sudah bagian dari tax planning untuk teman-teman sekalian mengurangi beban pajak dari yang seharusnya perusahaan teman-teman sekalian tuh bayarkan gitu. Mungkin akan banyak yang berbondong-bondong untuk ngajuin insentif ini kayaknya, Andrea. Karena betul. Kebetulan lagi terpukul juga ya sektor-sektor yang disebutin di dalam sini tadi itu. Ya, jadi kayak klien kita pun udah hampir mostly kita cek semua kelumnya, begitu bisa itu kita daftarin semua untuk bisa dapat insentif ini. Jadi di tengah kita lagi nyari uang susah, pandemi seperti ini, jualan banyak yang curhat, susah banget nih jualannya. Udah jualannya bisa, bayarnya susah. Karyawannya masih tetap ada, fixed cost-nya, biaya ke depannya, sewanya juga masih ada. Beban itu nah mungkin beban pajak ini bisa kita reduce, kita bisa seefektif mungkin lah menggunakan beban uang yang tadinya harusnya buat beban pajak. Jadi sehingga bisa dapat kita kas untuk kita bayarin untuk yang lain-lainnya. Just as much as possible. Yes. Mungkin dikiranya sekian sih sharing dari kita. Kira-kira kalau teman-teman ada yang mau nanya, kita akan coba jawab satu-satu. Tapi memang mungkin terbatas oleh waktu. Kita akan beberapa yang akan kita pilih untuk kita jawab pertanyaannya.